Barreskrim Polri menghentikan penyidikan kasus pelecehan seksual yang dilaporkan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Setelah gelar perkara, Barreskrim Polri tidak menemukan adanya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua kepada istri Verdi Sambo. Dengan adanya keputusan Barreskrim Polri, maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK turut menolak permohonan perlindungan yang diajukan Putri Chandrawati. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution, dan ada kuasa hukum istri Verdi Sambo, Patra M. Zain. Selamat sore, Bang Patra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Rifana. Dan selamat sore, Pak Maneger. Selamat sore, Pak Maneger. Selamat sore, Pak Maneger. Oke, tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan Pak. Halo. Pak Maneger, sudah mendengar suara saya? Sudah. Oke, Pak Maneger, saya mau langsung tanya ke Anda. LPSK menolak permohonan perlindungan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Apa alasan LPSK menolak permohonan tersebut, Pak Maneger? LPSK menerima permohonan itu kan tanggal 14 Juli yang lalu. Lalu LPSK melakukan permintaan keterangan, kemudian asesmen dengan bersurat kepada B. Kita bersurat 3 kali. Surat pertama beliau belum berkunjung ke LPSK dengan alasan bahwa secara psikologis belum memungkinkan. Kemudian LPSK bersurat lagi, kemudian dihadiri oleh kuasa hukum sambil membawa hasil asesmen psikologis dengan membawa juga 2 psikolog ke LPSK. Nah, LPSK kemudian berdiskusi dengan kawan-kawan penasihat hukum dan menyampaikan bahwa LPSK sebagai lembaga negara yang mandiri, karena mandat kita melindungi saksi maupun korban dalam proses peradilan pidana, maka kemudian kita mengatakan kepada kawan-kawan bahwa LPSK akan melakukan asesmen sendiri terhadap asesmen psikologis terhadap Ibu P. Nah, karena itu kemudian kita bersurat yang ketiga. Dalam surat kita itu memberi alternatif sesungguhnya. Ibu P datang ke kantor kita, ke LPSK. Pak Maneger, mohon maaf, saya tidak bisa begitu mendengar suara Anda ya. Di mana LPSK dan Ibu P itu berkenan ditemui. Pada akhirnya kita dapat informasi bahwa Ibu P itu kemudian berkenan ditemui di rumah beliau. Pada kesempatan itu kemudian kita datang, tim LPSK datang sambil bersama 2 tenaga profesional yang selama ini bekerjasama dengan LPSK, 1 psikolog dan 1 psikiater. Kemudian kita sudah berdiskusi dengan 2 tenaga yang membantu kita, 2 tenaga profesional itu. Hanya memang diinformasikan tidak banyak informasi yang bisa digali oleh LPSK karena kondisi UP-nya belum terlalu memungkinkan untuk banyak memberikan. Baik, Pak Maneger, mohon maaf sekali saya tidak bisa mendengar suara Anda. Kayaknya kita harus memperbaiki dulu komunikasi kita ya. Saya mau ke Bang Patra terlebih dahulu. Bang Patra, tadi saya belum bisa dapat poinnya Pak Maneger karena saya tidak bisa mendengar suaranya Pak Maneger dengan clear begitu, dengan jelas. Respon tim kuasa hukum dengan penolakan perlindungan dari LPSK kepada klien Anda, Ibu Putri Chandrawati, seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Rifana ya. Ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Pertama, untuk kewenangan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, tentu sebagai lembaga negara ya, lembaga ini punya kewenangan dan juga punya tentu saja pertimbangan ya.
Jadi saya nggak mau masuk ke soal itu. Itu yang pertama. Namun yang kedua saya mau sampaikan ya terkait dengan posisi klien saya dengan tentu tim kuasa hukum ya. Ini perlu kami sampaikan. Pertama, saya ini advokat. Hari ini advokat, kemarin advokat, ya, besok juga saya advokat. Karenanya yang perlu saya sampaikan adalah hubungan antara advokat dengan klien adalah hubungan kepercayaan, ya, trust worship. Karena hubungan kepercayaan ini maka klien menyampaikan kepada kami bahwa telah terjadi ya apa yang disebut perlakuan kekerasan seksual, pelecehan dan ya pencabulan tadi. Nah, oleh karenanya tentu dugaan ini dilaporkan ya. Kenapa dilaporkan? Itu tadi Mbak Rifana. Karena hubungan klien dengan hubungan klien advokatnya itu kita terikat yang namanya courtesy, reciprocal trust ya, kepercayaan timbal balik dan respect, rasa hormat. Klien Anda begitu ya Pak Patra ya? Bukan soal percaya atau nggak percaya ini ya. Memang advokat itu diikat ya dengan apa yang disebut dengan prinsip kepercayaan timbal balik begitu. Soal percaya atau tidak percaya itu ya nanti faktanya akan diuji. Itulah gunanya adanya penyidikan ya. Gunanya ada nanti proses peradilan ya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah hubungan antara advokat dengan ya kliennya itu hubungan rasa hormat, respect, hubungan apa yang disebut dengan courtesy, kesopanan, dan hubungan kaitannya dengan reciprocal trust, hubungan kepercayaan timbal balik begitu. Bang Patra, artinya Anda tidak masalah, Anda dan klien Anda tidak masalah ketika LPSK tidak memberikan perlindungan begitu ya kepada Ibu Putri Chandrawati, karena sekali lagi itu nanti akan dibuktikan dalam proses persidangan. Anda ingin mengatakan begitu, tidak masalah bahwa LPSK menolak permohonan perlindungan? Itulah yang saya sampaikan, karena saya ini ya terlibat dulu membentuk undang-undang, kasih masukan LPSK ini sebelumnya. Maka saya bilang saya tidak mau mencampuri ya lembaga negara ini. Kenapa? Tentu punya kewenangan dan punya pertimbangan begitu, Mbak. Ya. Baik. Saya mau ke Pak Menegar. Pak Menegar, apakah kemudian sejak awal LPSK meyakini bahwa sebetulnya Ibu Putri Chandrawati ini tidak memerlukan perlindungan dari LPSK karena tidak ada pelecehan seksual di rumah dinas di TKP pada tanggal 8 Juli seperti yang dilaporkan? Ibu P ini kan mengajukan permohonan ke LPSK itu tanggal 14 Juli yang lalu. Lalu kemudian LPSK itu melakukan upaya kepada Ibu P. Pertama, beliau tidak datang karena kondisinya belum memungkinkan. Surat kita yang kedua datang, tapi yang datang adalah kuasa hukum dari Ibu P sambil membawa 2 psikolog yang melakukan asesmen terhadap Ibu P. Oleh LPSK kita sampaikan ke kawan-kawan penasihat hukum Ibu P bahwa sebagai lembaga negara kita akan melakukan asesmen sendiri. Kemudian kita bersurat yang ketiga. Yang ketiga itu kita menyatakan boleh datang ke LPSK kalau kondisi memungkinkan, atau ada kesepakatan di tempat tertentu yang nyaman dan kemudian LPSK bisa datang. Maka terjadilah pertemuan pada surat kita yang ketiga itu. Kita membawa 2 tenaga profesional, 1 psikolog dan 1 psikiater. Dari informasi yang disampaikan ke kita oleh 2 tenaga ini, memang diakui masih ada kesulitan untuk berkomunikasi. Belum banyak informasi yang bisa didapatkan. Tetapi bagaimanapun LPSK
harus melakukan analisa terhadap terpenuhi atau tidaknya persyaratan. Mbak, sampai sekarang LPSK sedang melakukan pemeriksaan mendalam. Keputusan diterima atau tidak permohonan Ibu P sebagai terlindung LPSK itu secara resmi akan kami putuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK esok, Senin. Oke, baik. Jadi Baik, artinya sampai belum ada. sekarang Oke. LPSK secara kelembagaan belum memberikan keputusan kelembagaan. Oke. Mohon dicatat LPSK baru besok akan melakukan sidang dan memutuskan diterima atau tidaknya permohonan Ibu P. Baik, Suara kedengaran, Mbak. Artinya, Oke. sebentar Pak Menegar, artinya LPSK Ya. belum memutuskan apakah akan menolak ataupun menerima permohonan perlindungan terhadap Putri Chandrawati. Yang ingin saya tanyakan, apakah kemudian dengan gugurnya yang disampaikan oleh Bareskrim Polri kan sudah menggugurkan laporan pelecehan seksualnya. Apakah kemudian ini berarti LPSK menilai tidak ada pelecehan seksual juga yang dialami oleh Ibu Putri? Sama seperti Bareskrim? Iya, Mbak. Karena LPSK tentu mandatnya pada proses peradilan pidana, maka juga besok yang menjadi pertimbangan kami, salah satu persyaratan untuk diterima tidaknya permohonan jadi terlindung itu kan sifat pentingnya keterangan. Sifat pentingnya keterangan, apakah yang bersangkutan punya keterangan penting nggak kalau ada proses hukum? Apakah ia sebagai saksi atau sebagai korban? Begitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah ada tindak pidananya? LPSK biasanya itu melihat tindak pidana itu dengan melihat laporan polisinya seperti apa. Berarti dulu LP-nya sudah kita terima, tetapi kemudian memang ada informasi baru bahwa ternyata LP ini kemudian oleh teman-teman Bareskrim misalnya disebut tidak memenuhi unsur disebut sebagai pidana. Nah, tentu informasi ini besok akan menjadi pertimbangan buat pimpinan LPSK untuk menerima atau tidaknya permohonan Ibu P sebagai terlindung LPSK. Jadi itu salah satu, Mbak, yang kita pertimbangkan di samping hasil asesmen yang dilakukan oleh psikolog dan psikiater yang kita tugaskan. Baik. Kalau berkaca pada kasus-kasus sebelumnya yang ditangani oleh LPSK ya Pak Meneger, biasanya kalau kasus hukumnya kemudian digugurkan oleh Polri, oleh penyidik, apakah LPSK tidak bisa kemudian memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan? Kalau dilihat kasus-kasus sebelumnya kan itu berpegang pada hasil dari penyidikan. Kalau pertama itu memang harus ada tindak pidananya. Kalau tidak ada tindak pidana, maka LPSK tidak punya mandat. Karena LPSK itu, Bang Patra sebagai orang yang ikut menyusun peraturan dari dulu itu, ya mandatnya memang pada tindak pidana. Tindak pidana pun tertentu, gitu loh. Jadi kalau tidak ada tindak pidana, memang LPSK sekali lagi tidak punya mandat untuk masuk ke wilayah itu. Baik, kalau misalnya tidak ada tindak pidana, maka LPSK tidak punya mandat untuk bisa memberikan perlindungan kepada saksi ataupun korban yang mengadu ataupun meminta permohonan kepada LPSK. Bang Patra, saya ingin tanya, dengan keputusan Bareskrim menghentikan penyidikan kasus pelecehan seksual terhadap klien Anda, ini langkah kuasa hukum seperti apa? Karena ini tidak ada tindak pidananya. Begini ya, pada saat ada yang namanya laporan pidana, ya, tentu kewenangan itu ada di penyelidik maupun penyidik, begitu. Nah, dalam hal ini sekarang penyidik menyatakan kesimpulannya atau hasil dari penyidikannya. Ya, kalau itu kita tentu sudah sama-sama tahu dan prosesnya ini ya tentu kita hormati, begitu ya. Karena memang begitulah proses penyidikan, begitu. Tapi ada sekarang juga yang perlu kita tahu bahwa proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang menewaskan orang lain itu juga ada, begitu loh, ya. Nah, tentu itu tidak terpisah nanti dan ada kaitannya, ya. Nah, terkait dengan laporan ini, tentu saja kan yang kita pegang adalah prinsip tadi, ya, tidak hanya trustworthy antara klien dengan
advokat, tapi advokat juga ada hubungan trustworthy, kepercayaan dengan profesi lain, Mbak Rifana. Oke. Kepercayaan atau hubungan kepercayaan apa dengan profesi lain? Ya tentu saja dengan asesmen ya psikolog. Oke, baik. Karena untuk mengetahui kondisi kejiwaan, kita kan nggak tahu, nggak punya ahli advokat ini. Baik. Makanya saya setuju misalnya LPSK ya juga menyiapkan dan ada tim asesmen psikolog itunya sendiri. Itu memang begitu tahapannya ya. Karena baik saya maupun komisioner LPSK mungkin tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang psikolog gitu. Baik, loh. baik, Bang Nah, Patra. yang saya mau sampaikan adalah proses ini masih berjalan begitu ya. Nah, proses ini masih berjalan, tapi juga yang kami mau sampaikan adalah bahwa ada hubungan dan prinsip antara klien dengan advokat, advokat dengan profesi lain ya, advokat dengan LPSK, advokat dengan tentu saja ya lembaga kepolisian yang hubungan dalam sistem peradilan pidananya sebenarnya sama. Baik, Bang Patra, saya udah dapat poin apa yang Anda ingin sampaikan ya. Ya. Bahwa apa yang sama ya, apa yang sama memastikan peradilan ini berjalan dengan adil begitu. Oke. Fair trial. Oke, memastikan bahwa peradilan ini berjalan dengan adil, tapi para penyidik di Barreskrim Polri mengatakan bahwa laporan pelecehan seksual yang disampaikan oleh klien Anda kepada Polres Jakarta Selatan itu digunakan sebagai salah satu cara untuk menghalangi penyidikan kasus penembakan Brigadir Yosua. Klien Anda bisa dijerat pidana karena memberikan kesaksian palsu dan obstruction of justice. Jawaban Anda seperti apa, Bang Patra? Nah, kalau obstruction of justice itu kita kembali ke sejarahnya 1789 ya. Itu di Amerika Serikat ya. Kenapa ada istilah obstruction of justice di abad ke-18 itu yang dihalangi di yang namanya penghalangan itu sifatnya nanti pada saat yang disebut dengan proses di persidangan atau pengadilan begitu ya. Karena kalau kita lihat dari arah obstruction of justice, tentu saja hal-hal yang dinilai itu bisa mempengaruhi baik penyidik, baik penuntut umum, termasuk advokat, ya bisa dihalangi ya untuk mengetahui kebenaran materialnya, begitu loh. Oke. Ya, itu yang disebut dengan obstruction of justice. Kenapa? Karena undang-undang yang dibuat pada waktu itu adalah Undang Kehakiman tahun 1789. Bang Patra, Jadi poinnya sifatnya adalah ini ya nanti dalam kemudian proses pengadilan dan prosesnya. Oke, poinnya adalah bagaimana kemudian tim kuasa hukum mengantisipasi jika klien Anda, Ibu Putri Chandrawati, kemudian terjerat pidana karena dianggap melakukan obstruction of justice, memberikan keterangan palsu karena kasus pelaporan pelecehan seksualnya ini dianggap gugur dan tidak ditemukan tindak pidana. Itu dianggap menghalangi penyidikan dari kasus penembakan Brigadir Yosua. Langkah antisipasi dari kuasa hukum bagaimana supaya klien Anda tidak terjerat pidana? Kami ini hanya menyampaikan ya, kita itu mengikuti proses hukumnya. Jadi dalam kaitan ini tentu ya, advokat ini bukan menyalahkan yang benar membenarkan yang salah, bukan, tetapi ya kita mau hak hukum klien kami itu dipenuhi. Kita mau proses pengadilannya ya itu adil, fair trial, begitu Mbak. Oke, tapi pertanyaan saya, jadi langkah antisipasinya selain memastikan bahwa itu fair trial di pengadilan apa? Karena ini berpotensi sekali loh, klien Anda itu terjerat obstruction of justice, terjerat pidana, Pak Patra? Bagaimana kita bisa bilang bahwa yang dialami seseorang itu ya, itu tidak dialaminya? Bagaimana kita bisa bilang? Ya, makanya ada proses yang namanya penyelidikan dan penyidikan. Ya, begitu loh. Nah, sekarang proses penyidikannya sudah disampaikan bahwa ada pertimbangan, ada penilaian. Kalau kami hormati seperti itu, ya, termasuk kami menghormati LPSK yang juga prosesnya tengah berjalan, begitu loh.
Tapi yang saya mau sampaikan adalah tugas advokat yang utama hanya dua, memastikan hak hukum klien saya ini dipenuhi dan juga memastikan persidangan nanti ya pengadilan itu berjalan secara adil, fair trial, itu aja. Oke, saya mau ke Pak Maneger. Pak Maneger, ini kuasa hukum tidak memberikan dengan jelas ya apa kemudian langkah antisipasinya kalau kemudian status dari kliennya, status dari istri Verdi Sambo ini bisa berubah. Tapi menurut Pak Maneger, dengan gugurnya kasus pelecehan seksual ini tidak ditemukan adanya tindak pidana, malah berpotensi bahwa Ibu Putri Chandrawati ini bisa dijerat pidana dengan obstruction of justice. Statusnya Ibu Putri ini menurut LPSK bisa berubah nggak? Mbak dan Bang Patra, LPSK itu akan memeriksa 4 hal dalam persidangan besok. Pertama, apakah beliau dengan kondisi terakhir ini punya keterangan penting nggak kalau ada proses hukum? Itu ditentukan apakah beliau ini punya legal standing nggak? Dia korban atau dia saksi atau apa? Apakah ada pidananya apa tidak? Itu yang besok kami diskusikan. Nah yang kedua, apakah ada ancaman terhadap yang bersangkutan apa tidak? Yang ketiga yang kami akan periksa itu soal catatan kesehatan beliau dan kemudian catatan psikologisnya. Nah ini kami dengarkan dari 1 psikolog dan 1 psikiater yang kemarin melakukan asesmen terhadap Ibu P. Lalu yang keempat, kami akan memeriksa soal rekam jejak yang bersangkutan, apakah pernah melakukan kejahatan apa tidak. Nah dari 4 inilah kemudian nanti LPSK kemudian akan memutuskan, oh ternyata Bu P memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, alasannya apa? Nah itu kami tentu akan membuat rekomendasi khusus dan insya Allah besok setelah kita melakukan sidang Mahkamah Pimpinan, kita akan umumkan kepada publik apapun hasil keputusan LPSK. Oke, saya mau ke Bang Patra lagi. Bang Patra, itu tadi sempat disinggung sebetulnya oleh Pak Maneger untuk syaratnya ya. Salah satu persyaratannya pada saat memberikan keterangan ini apakah Ibu Putri ini berada di bawah tekanan. Saya ingin tanya pada saat klien Anda melaporkan ke Polres Jakarta Selatan bahwa Ibu Putri mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua, ini atas kesadaran sendiri atau suruhan suaminya? Jangan dijawab dulu Bang Patra, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan kuasa hukum Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, ada Patra MZ dan juga Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution. Saya mau ke Bang Patra. Bang Patra, tadi sebelumnya saya sudah tanya ya, dengan gugurnya kasus pelecehan seksual terhadap klien Anda, dan tadi juga disebutkan oleh Pak Maneger, salah satu syaratnya nanti akan diakses apakah pada saat memberikan keterangan kepada Polres Jakarta Selatan ini klien Anda berada di bawah tekanan suaminya atas perintah suaminya atau ini memang pengakuan dia sendiri ataupun ini merupakan kesadaran dia sendiri ketika melaporkan pelecehan seksual ke Polres Jaksel yang dilakukan oleh Brigadir Yosua. Bang Patra. Fair trial itu ya prinsip dasarnya adalah hak untuk semua pihak didengar secara ya sama di muka hukum. Fair trial itu adalah hak setiap orang dipersamakan, diperlakukan yang sama dalam sebuah tribunal. Jadi pemeriksaannya harus adil, begitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu ya, kita tunggu aja nanti di persidangan, begitu loh ya. Nggak perlu kita perdebatkan sebelum persidangan. Kenapa? Karena bentuk dari pernyataan apapun bisa merugikan ya dan maupun menguntungkan, begitu. Nah, tetapi dalam proses fair trial tadi yang saya sampaikan, apapun pertanyaan yang terkait dengan peristiwa itu dapat ditanyakan nanti sama penuntut umum ya, dan itu yang saya sebut dengan ya kembali lagi peran advokat ini memastikan hak hukum klien terpenuhi dan juga proses peradilan yang adil, begitu ya.
Oke, proses peradilan yang adil nanti ditanyakan saja begitu ya di persidangan. Tapi ini sudah memicu ataupun menyita perhatian publik, bahkan Presiden Jokowi juga sampai mengungkapkan 4 kali begitu ya warningnya agar kasus ini dibuka seterang-terangnya, karena kesaksian dari klien Anda merupakan kesaksian kunci yang bisa membuka kotak Pandora terhadap kasus ini. Jadi saya ingin tanya sekali lagi, laporan Putri Chandrawati ke Polres Jakarta Selatan itu atas perintah suaminya atau kesadaran dirinya sendiri, Bang Patra? Bukan tugas saya menjawab itu, ya. Oke. Bukan tugas advokat menjawab itu. Ya, tugas advokat itu adalah ya mendampingi kliennya, memastikan hak kliennya dipenuhi. Baik. Dan memastikan proses peradilannya dilaksanakan secara adil begitu. Oke, ya. proses peradilan bisa berjalan secara adil kalau saksi ataupun korbannya mengucapkan atau mengungkapkan fakta yang sebenarnya, Bang Patra. Itu yang harus digarisbawahi dari klien Anda. Saya ingin tanya ke Pak Meneger. Pak Meneger, ya, masyarakat itu kepentingannya ya sudah diwakili oleh penuntut umum nanti, ya. Dalam sistem peradilan pidana, masyarakat kepentingannya nanti ya itu diwakili oleh penuntut umum. Baik. Ya. Nah, jadi cobalah ya kita tunggu nanti di persidangan. Kan begitu. Oke, saya ingin tanya ke LPSK, Pak Meneger. Ada informasi yang disampaikan oleh salah satu pimpinan LPSK bahwa ada pemberian amplop dalam map coklat yang diberikan oleh salah satu bawahan dari Irjen Polisi Ferdi Sambo kepada staf LPSK pada tanggal 13 Juli. Pada saat itu amplop coklat diberikan agar LPSK memberikan perlindungan kepada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Ada dugaan suap begitu, Pak Meneger? Halo Mbak, suara kedengaran Mbak? Silakan Pak Meneger. Oke. 13 Juli yang lalu saya ingin sekaligus memberi klarifikasi terhadap penjelasannya Pak Mahfud di video yang beredar itu. Pak Mahfud menyebut lokusnya yang benar tanggal 13 Juli yang lalu, lokusnya di Propam, di Mabes Polri. Oke. LPSK mendatangi, berkomunikasi, bertemu dengan Bu P. Ada 2 staf kita. Begitu selesai dengan P, salah satu staf kita sholat, kemudian yang satu lagi nunggu. Waktu staf kita nunggu, ada seseorang dengan pakaian seragam hitam membawa satu map yang isinya ada 2 amplop, mau diserahkan ke staf kita. Yang terlihat oleh staf kita di map itu ada 2 amplop warna coklat. Staf kita enggak langsung menolak. Oke. Meski dipesankan oleh yang bawa map itu dari Bapak. Tetapi kita ingin pastikan, dan ini sudah ada pernyataan di kita, sudah kita klarifikasi semalam, bahwa langsung menolak, tidak tahu isinya apa, tapi kita meyakini itu bukan berkas dari kelengkapan permohonan yang bersangkutan. Dengan begitu kita ingin menyampaikan kepada publik, LPSK menolak pemberian itu. Tidak menerima, tapi menolak. Kalau menerima berarti itu terjadi suap menyuap. Baik. Meskipun dikembalikan. Baik. Tapi yang benar LPSK menolak. Oke, Bang Patra, singkat saja. Kenapa kemudian klien Anda dan suaminya, terutama suaminya menyuruh bawahannya untuk memberikan sesuatu. Kita tidak tahu apa ya, tapi sesuatu itu dimaknai oleh teman-teman dari LPSK bukan berkas. Sesuatu itu kemudian ditolak oleh staf LPSK. Kenapa harus diberikan itu? Kalau memang meyakini suatu kebenaran, tapi kenapa harus diberikan sesuatu itu untuk melindungi istrinya, Bang Patra? Saya baru tahu di nonton ini malah. Oke. Nggak tahu itu soal itu. Ya. Jadi klien Anda tidak pernah menyampaikan itu ya?
Apa peristiwanya, apa-apa saya nggak tahu ini. Kayaknya saya kebanyakan nonton ini YouTube pengajian kali, nggak tahu lah. Oke, artinya klien Anda tidak menyampaikan itu kepada Anda ya, tidak menyampaikan adanya peristiwa tanggal 13 Juli pemberian amplop coklat yang sesuatu itu kepada staf LPSK untuk melindungi dirinya, untuk melindungi Putri Chandrawati. Tidak ada pembicaraan itu ya, Bang Patra, kepada Anda? Tidak tahu. Saya nggak tahu Mbak Rifana ya kan. Oke. Kalau nggak tahu saya bilang nggak tahu. Baik, kita tunggu nanti bagaimana persidangannya, karena sekali lagi sebentar lagi berkasnya ini akan dilimpahkan ke kejaksaan, artinya kita bisa menyaksikan nanti bagaimana proses peradilannya, apakah betul seperti yang disampaikan oleh Bang Patra ini akan menjadi fair trial, apakah saksi-saksi dan juga korban bisa berbicara yang sebenarnya mengungkapkan fakta yang sebenarnya di persidangan. Kita tunggu nanti bersama, kita kawal bersama. Terima kasih sekali Wakil Ketua LPSK Meneger Nasution dan juga kuasa hukum istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati, Bang Patra M. Zain. Sehat selalu Bang Patra dan juga Pak Meneger. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.